Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Terselenggara di kantor Majelis Al-Muwasalah Pusat rapat fatwa yang ketiga untuk periode ini. Barangkali kita langsung saja kepada inti kegiatan kita. Kita membahas fatwa yang pertama. Yang kedua, nanti kita insya Allah akan membicarakan apa kegiatan yang nanti akan kita sumbangkan. Proses penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta tentu berawal dari munculnya fatwa. Jadi adanya fatwa ini diawali dengan apakah ada permintaan dari masyarakat Muslim Indonesia khususnya hal-hal yang terkait ingin mereka tanyakan dalam kebutuhan hidup mereka, baik keagamaan maupun dalam masalah-masalah sosial, termasuk ekonomi dan keagamaan. Kita tentu tidak lepas dari itu ya, dari pertama berlandaskan ayat suci Al-Quran, lalu hadis Nabi, lalu ijma ulama, lalu qiyas, dan beberapa hal yang ketika memang diperlukan, misalkan ada maslahah mursalah, ya, ada kaidah-kaidah fikih yang lain, qawaidul fiqh, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang dilakukan oleh MUI, ya, dirunut ya. Nah, ketika dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas tidak ada, misalkan dalilnya tidak ada, maka kita mencari dari pandangan-pandangan ulama, ya, yang di luar dari 4 mazhab ini dimungkinkan. Misalkan dari Imam As-Sawri atau yang lainnya. Terkait prioritas fatwa yang dibahas oleh Komisi Fatwa MUI, tentu pertimbangannya, prinsipnya adalah takdimul aham fal aham, mendahulukan yang paling penting, yang paling dibutuhkan, dan yang paling menjadi problematik di tengah-tengah masyarakat Muslim. Isu-isu yang memang itu segera untuk dibahas masalah hukumnya, itulah yang menjadi pertimbangan, yang menjadi kriteria untuk dikaji oleh Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Jadi, i'tibarul masalih, mempertimbangkan kemaslahatan umat. Al-aslah summal aslah fal aslah, yang paling membawa maslahat dan paling membawa dampak bagi kehidupan umat, itulah yang menjadi tolak ukur prioritas untuk mengkaji fatwa-fatwa di dalam Komisi Fatwa ini. Misalnya, hari ini kita membahas tema tentang cadar. Karena memang kita melihat fenomena di masyarakat saat ini orang terus bertambah memakai cadar. Nah, sebagian ingin mengetahui apa sebenarnya posisi Islam melihat cadar yang dipakai oleh perempuan. Apakah itu adat istiadat orang Arab ataukah itu hukum Islam? Nah, setelah dibahas dari berbagai aspek, baik dari sisi Al-Qur'annya, sunnahnya, fikihnya, pendapat para ulamanya, dan ini kan kita terdiri dari orang-orang yang datang dari berbagai disiplin ilmu, dan kita mendiskusikan masalah itu bukan hanya dari agamanya juga, tapi dari maslahat dari isi fatwa itu. Fatwa MUI selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang menjadi acuan kita. Tingkat relevansi kebutuhan masyarakat itulah yang menjadi skala prioritas dari fatwa ini. Di satu sisi juga ada kebutuhan dari pemerintah di dalam mengambil satu kebijakan yang membutuhkan basis fatwa dari MUI. Nah, ini juga kita jadikan pertimbangan prioritas untuk menyusun fatwa terkait masalah yang dibutuhkan oleh pemerintah di dalam membuat kebijakan. Nah, jadi kita selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan aspirasi pemerintah kesemuanya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ya dalam arti luas bagi kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara. Mana prioritas yang lebih utama dan dibutuhkan masyarakat atau dibutuhkan umat atau dibutuhkan negara.
Dan standar ini mesti sesuai kepada pendapat-pendapat ulama yang mu'tabar. Paling tidak, meskipun kita bangsa Indonesia yang bermazhab Syafi'i, kita tidak keluar dari 4 mazhab ini. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi standarnya seperti itu. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, dan ara' al-ulama, ya, wabil khusus a'immatul mazahib al-arba'ah. 4 imam mazhab ini, meskipun kita bisa keluar dari 4 ini dalam makna pengambilan pendapat sebagai pelengkap saja. Sebagai pelengkap ketika itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, kita tidak menukil pendapat itu. Kalaupun dinukil hanya sebagai penguat, tetapi rujukannya adalah 4 imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini. Karena memang Majelis Ulama itu adalah dari umat, di backup oleh para ulama, dan Majelis Muwassalah ini dipimpin oleh seorang ulama muda, ya, Habib Ahmad Mustafa, yang memang concern dengan pengembangan keilmuan melalui Majelis Ilmu Muwassalah ini. At-ta'awun fil birri wat taqwa, sebagai kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan. Inilah yang harus dikembangkan di masa-masa selanjutnya. Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa MUI, menyatakan senang dan ingin terus mengembangkan kerjasama ini di masa depan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita bisa bekerja sama, dan di sini ada podcast. Bisa jadi nanti kita ke depan bisa kerjasama dalam hal podcast, menyikapi dan menjawab berbagai macam kebutuhan masyarakat, ya, umat Islam. Apakah dalam ranah fikih atau dalam ranah sosial. Adapun pelayanannya saya kira sangat mumtaz, ya. Alhamdulillah kami dan kita merasa ada hubungan baik, bahkan ada kesamaan visi dan misi dalam rangka membangun, ya, kesadaran umat dalam hal bagaimana menerapkan ajaran dari sisi ajaran Islam yang tentu mesti sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya ini adalah langkah yang baik, ya, langkah maju di dalam menjalin kerjasama di antara tokoh agama. Di Majelis Muwassalah ada habaib, ada ulama. Di Majelis Ulama Indonesia juga merupakan gabungan. Di situ juga ada habaib, ada ulama-ulama lokal, dan yang lainnya. Dan Masya Allah yang hadir banyak, perkiraan 15 atau 20 anggota yang hadir dalam rapat ini membahas 3 fatwa dan beberapa rencana kerja untuk tahun ini insya Allah. Dan insya Allah ke depan lebih erat lagi hubungan dengan Majelis Ulama Indonesianya dan juga bil khusus bidang fatwanya. Dan sangat menganjurkan terutama untuk warga daerah Jakarta untuk melihat fatwa-fatwa yang sudah diproduksi oleh bidang fatwa ini melalui media sosialnya ataupun WhatsApp grupnya, dan insya Allah di ke depan hari dalam waktu dekat insya Allah akan disosialisasikan lebih luas lagi bagaimana cara mengakses dan mendapatkan fatwa-fatwa yang sudah diproduksi oleh bidang fatwa ini. Semoga insya Allah bermanfaat. Inti dari semua ini adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana insya Allah taqabbalna ala ma fina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.